Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Kembali berjumpa. Hari ini saya akan melanjutkan materi ekonomi teknik mengenai analisis kelayakan sebuah proyek atau alternatif yang bisa digunakan. Kemarin kita sudah belajar tentang incremental analysis, analisis peningkatan menggunakan rate of return. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benefit cost ratio, payback period, dan analisis sensitivitas. Di mana ketiga analisis ini dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah proyek atau alternatif itu adalah pilihan yang terbaik, gitu ya. Oke, mohon izin share screen. Jadi, saya langsung menggunakan Excel saja ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Semoga sudah ya. Jadi di sini saya langsung menggunakan Microsoft Excel karena perhitungannya saya akan memberikan clue ya. Di PPT-nya sudah saya share di sini. Saya akan menggunakan Excel untuk menunjukkan sekaligus perhitungannya. Oke, yang pertama adalah benefit cost ratio. Benefit per cost ya. Jadi kemarin kita sudah membahas kalau benefit itu adalah sebuah tujuan project itu dilaksanakan ya. Jadi kita dinilai layak itu berarti projectnya memiliki benefit yang besar. Jadi ketika misalnya kita menghitung present worth, berarti kan benefit juga dikurangi dengan cost. Nah, di sini untuk benefit cost ratio sendiri berarti mengharuskan gitu ya, project yang kita pilih nanti memiliki benefit cost ratio-nya adalah lebih besar dari 1. Nah, di sini ada tabel 9.1 di mana ada situasi misalkan gitu ya, apakah input dan output-nya itu adalah tidak tetap jumlahnya, dan ada 2 alternatif, berarti nanti kita bisa menggunakan incremental benefit per cost ratio ya. Jadi konsepnya sama dengan internal rate of return kemarin di analisis peningkatan di ROR. Nah, apabila nanti dia lebih besar dari 1, berarti kita bisa dong take a risk gitu ya, mengambil alternatif yang memiliki cost yang lebih besar karena dianggap menjanjikan gitu. Ketika misalnya sebaliknya, berarti kita tidak bisa memilih alternatif tersebut ya. Jadi kita main aman saja memilih alternatif yang lebih kecil cost-nya. Lalu untuk lebih dari 3 alternatif, kita harus membandingkan incremental analisisnya satu per satu ya. Jadi kemarin di IRR konsepnya sama, nanti kita reorder mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar cost-nya, lalu kita melihat gitu ya. Jadi di sini konsepnya ketika sama ya, ketika kemarin kita ROR itu adalah maximize ROR-nya atau IRR-nya. Nah, di sini kita juga memilih alternatif yang lebih besar gitu ya, benefit per cost ratio-nya. Oke, jadi intinya semakin benefit per cost ratio-nya semakin positif, berarti semakin baik. Alternatifnya adalah semakin menjanjikan untuk nanti ya ketika misalnya di proyeknya terpilih dan dilakukan gitu. Nah, ini ada example 9.5. Jadi di sini ada 5 alternatif untuk yang akan dilakukan analisis benefit per cost ratio. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari alternatif A sampai F ternyata di sini cost-nya masih variatif ya, termasuk dengan PW present worth of benefit-nya. Nah, ketika misalnya soal sudah menyediakan informasi dan cost dan benefit, dan konsepnya sudah di waktu yang sama,
Jadi nanti ketika misalnya mau dibawa ke prison ward gitu ya, berarti harus di-pay semua, harus di tahun ke-0. Ketika misalnya annual benefit atau annual cost gitu ya, jadi harus dalam zona waktu yang sama. Kalau misalnya dibawa ke EUA B, berarti juga pakai EUA C, EUA B per EUA C, sedangkan untuk PWB juga dibagi dengan prison ward cost ya. Jadi zona waktunya juga harus sama di sini. Nah, kebetulan di sini adalah dari initial cost ya. Jadi di sini saya tambahkan initial cost itu adalah cost yang dikeluarkan pada saat pertama kali gitu ya melakukan project ini. Terus ada PW benefit. Nah, di sini sudah dihitungkan sekalian. Jadi tadi dari analisis tiap tahunnya ya, ada benefit tiap tahunnya. Jadi nanti di soal itu adalah analisisnya 20 tahun useful life-nya di sini, tidak ada nilai sisa. Nah, berarti tiap tahunnya nanti PW-nya sudah dihitung. Kalaupun nanti misalnya di soal masih berbentuk annual benefit, berarti kalian harus mengubahnya menjadi prison ward benefit ya. Lalu MAR-nya ditentukan yaitu 6%. Nah, kalau kemarin kan kita IRR, nah berarti kita harus melihat apakah dia lebih besar dari MAR-nya. Berarti kan proyek tersebut menjanjikan, atau alternatif tersebut berarti yang terbaik gitu ya. Nah, lanjut kita ke contoh. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung benefit per cost rasionya. Nah, benefit per cost ya. Jadi di sini adalah rumusnya benefit per cost, PW benefit dibagi dengan initial cost-nya. Nah, untuk alternatif A, kita jadi mengeliminate dulu ya, karena di sini ada 6 alternatif, karena banyak ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang pertama kali adalah kita melihat apakah ada alternatif dari dia sendiri ya, sebelum kita melihat ke analisis peningkatan atau membandingkan masing-masing alternatif. Nah, di sini kita bisa melihat benefit per cost rasionya dari alternatif itu sendiri. Nah, misalnya A ternyata dapatnya B per C-nya adalah 1,83 sampai F 0,95 ya. Nah, di sini kenapa F-nya saya tandain dengan merah? Berarti kita bisa mengeliminate ya F karena dia benefit per cost-nya adalah kurang dari 1. Berarti dia tidak menjanjikan ya. Nah, seperti itu. Berarti kita nggak dapat keuntungan gitu ya dari rasionya. Berarti benefitnya adalah lebih kecil dari cost-nya. Nah, seperti itu. Lalu kelima, alternatif yang tersisa, kita reorder ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk cost-nya. Jadi sama caranya dengan IRR kemarin, analisis peningkatan di IRR. Nah, dari D sampai E ya, jadi ini adalah urutannya dari yang cost-nya terkecil sampai yang terbesar. Kita bandingkan dulu dari dua yang terkecil ya. Karena analisis peningkatan berarti B kurangi D-nya. Ini adalah tahapan pertama. Jadi kita jalannya dari pertahap dulu ya. Oke, jadi kita step pertama dulu. Ya, B kurangi D. Jadi di sini sudah ke incremental analysis. B kurangi D, 2000 kurangi 1000, cost-nya adalah 1000, sedangkan benefitnya 4700, dikurangi dengan 1340, jawabannya adalah 3360. Nah, di sini kita bisa melihat ya, benefit dibagi dengan cost-nya untuk incremental analysis di sini. Saya tandai ya, di sini kita sudah masuk ke incremental analysis atau analisis peningkatan. Nah, saya tandai juga dengan warna hijau supaya tahu kalau ini step-nya yang harus dilewati. Sebentar. Oke. Nah, di sini di step pertama dari B kurangi D ya, kita bisa tahu kalau benefit per cost-nya dia lebih besar dari 1. Berarti kita boleh dong take risk ya, jadi kita boleh mengambil resiko, kita pilih yang B.
Nah, jadi di sini dengan cost yang lebih besar, D berarti dieliminasi. Lalu kita lanjut ke B, berarti ada A ya. Nah, kita lakukan lagi analisis yang ke step kedua ya. Jadi di sini A dikurangi B karena analisis peningkatan, yang besar kurangi yang kecil, didapatkan benefit per cost-nya 1,32. Berarti masih aman gitu ya. Kita mengambil cost yang lebih tinggi, yaitu berarti B-nya sudah tersisih. Kita ambil yang A ya. Jadi di step kedua A-nya yang menang gitu ya. Jadi kita boleh mengambil resiko dengan cost yang lebih tinggi karena ternyata masih menjanjikan gitu ya benefit per cost-nya. Lalu ke step 3, kita bandingkan A dengan C ya. Nah, di sini A dan C itu adalah hasilnya 0,70 ya. Jadi di sini dia kurang dari 1 benefit per cost-nya. Nah, berarti kita nggak bisa ke biaya yang lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena ternyata si C ini tidak menjanjikan ternyata ya. Jadi dari analisis peningkatan dia tidak terbukti memberikan peningkatan itu tadi gitu ya. Dia tidak terbukti meningkatkan benefit ketika kita mengambil pembiayaan yang lebih tinggi. Nah, lalu kita pilih yang A ya. Nah, selanjutnya berarti di sini yang C kita eliminasi ke step yang ketiga. Lalu kita bandingkan A, masih ada dengan E ya. Nah, kita bandingkan E dengan A, ternyata jawabannya adalah B per C-nya juga kurang dari 1. Nah, berarti kita pilih A, gitu ya. Jadi di sini yang paling aman adalah kita memilih A sebagai alternatif yang menjanjikan. Ternyata C dan E, walaupun mereka terlihat gitu ya, cost-nya besar nih gitu. Nah, tapi apakah dia akan memberikan benefit yang tinggi juga? Oh, ternyata tidak. Jadi kita main aman saja, kita pilih A sebagai alternatif yang terbaik gitu. Oke, jadi di sini konsepnya sama ya. Jadi nanti mohon diperhatikan dari step-stepnya tadi. Jadi nanti akan dipilih alternatif yang terbaik. Oke. Semoga dapat dipahami. Lalu kita lanjut ke payback period ya. Jadi di payback period ini kita akan melihat kapan sih proyek kita atau bisnis kita itu akan memberikan benefit ya, atau misalnya secara umumnya gitu ya, biasanya kita nyebutnya kapan sih balik modal gitu ya, kapan sih benefit kita atau bukan, atau pendapatan kita itu sama dengan pembiayaan yang kita keluarkan. Jadi di situ balik modal, lalu kita bisa dapat benefit setelahnya, gitu ya. Jadi kita akan mencari tahu. Nah, di sini ada contoh, ada alternatif A dan B, di mana di sini ada contoh A dan B, di mana untuk karakteristik alternatif ini dia berbeda ya. Jadi untuk A ini, benefit yang dihasilkan tiap tahunnya itu berbeda ya, beragam. Jadi misalnya di sini dari tahun pertama, tahun kedua, kita baru dapat benefit pendapatan, bukan benefit ya, mohon maaf, saya klarifikasi. Jadi kita dapat pendapatan di sini 200 untuk tahun pertama, tahun kedua. Nah, di sini di tahun ketiga baru mulai 1.200 ya sampai tahun kelima. Nah, sedangkan untuk B kita mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk cost-nya, tapi nanti kita bisa dapat keuntungan itu adalah seragam ya, mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi di sini ada dua cara nanti untuk case A dan B. Yang pertama adalah saya mulai dengan case yang ke A. Kita lihat, jadi di sini
lebih gampangnya kita juga bisa ngeceknya dari cash flow ya. Nah, karena di cash flow kita bisa melihat nih apakah kita masih punya tanggungan modal, berarti pendapat modal kita belum balik gitu ya istilahnya. Berarti masih minus saldo kita sebenarnya, walaupun ada pendapatan tapi belum sama dengan modal yang kita keluarkan gitu ya. Jadi kita anggapnya kita belum mendapatkan untung gitu. Nah, di sini kita bisa lihat cash flow-nya. Jadi cash flow yang di tahun ke-0 ya pasti kita mengeluarkan uang dulu ya, minus. Jadi cost-nya kita anggap minus gitu ya, yang kita keluarkan. Lalu di tahun pertama, kita baru mendapatkan pendapatan 200. Jadi ada cash in sebesar 200. Nah, berarti kita punya tanggungan modal masih minus 800 ya, tadi pengeluarannya. Lalu tahun kedua 200. Nah, ini ternyata masih minus juga, minus 600 ya, berarti modal kita belum balik. Nah, di tahun ketiga kita punya pendapatan 1.200. Nah, ternyata di sini cash flow-nya kita sudah 600. Berarti kita sudah mendapatkan untung ya. Nah, dari sini kita tahu di mana sih zona waktunya kita mendapatkan profit. Oh, ternyata antara di tahun ketiga kita pasti sudah mendapatkan profit. Nah, berarti payback period-nya adalah antara di tahun kedua dan tahun ketiga ya. Pergantian dari minus ke plus. Nah, di sini. Untuk payback period-nya, atau di sini saya singkat sebagai PP. Nah, untuk di tahun kedua, berarti karena pergantian tahun kedua sampai tahun ketiga, ya. Jadi abaikan dulu di sini, kita cek dulu di tahun ketiga ya. Jadi kita bisa melihat payback period untuk yang tidak seragam itu adalah beneran step by step kita hitung cash flow-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat 600 ya. Berarti di sini adalah sisa keuntungan tadi 600. Nah, berarti adalah yang balik modalnya kita membutuhkan berapa? 600 juga ya, karena di sini 1.200 dikurangi 600. Nah, 600 tadi silakan dibagi dengan pendapatan di tahun tersebut. Berarti ini adalah zona waktunya antara dua tahun kedua itu kan pasti nanti kita masih minus gitu ya. Jadi pergantian dari tahun kedua ke tahun ketiga, kita butuh berapa lama sih kita dapat 600 dolar ya di sini. Nah, ternyata di sini kita butuh waktu setengah tahun ya. Jadi setengah tahun pertama dari pergantian tahun kedua sampai tahun ketiga, kita akan mendapatkan 600 tadi yang si balik modal ya harusnya. Berarti karena ini di tahun kedua ditambahkan ya, berarti dalam 2,5 tahun kita akan mendapatkan balik modal gitu ya. Jadi payback period-nya adalah 2,5 tahun. Oke. Semoga dapat dipahami. Ini untuk yang tidak seragam ya. Jadi harus ngecek cash flow dari tahun ke tahun. Nah, lalu untuk yang alternatif B, nah di sini seragam nih gitu ya. Tapi kita bisa ngeceknya tadi sama. Kita mau lihat cash flow-nya atau misal kita langsung ya, karena seragam berarti kan A ya, berarti tinggal cost-nya dibagi dengan annual benefit-nya. Nah, di sini kita juga bisa cek, ternyata kita mendapatkan positif gitu ya, mendapatkan benefit atau profit itu di tahun ketiga. Nah, berarti payback period-nya adalah dari tahun kedua sampai tahun ketiga. Nah, kita cek langsung ya. Jadi di sini cost-nya, cost tinggal dibagi dengan annual benefit-nya ya, karena tadi uniformnya seragam, uniform annual benefit-nya. Nah, ketemu 2,3 tahun. Nah, lalu alternatif mana yang harus kita ambil, Bu, ya? Nah, ternyata untuk payback period ini prinsipnya masih kita memilih adalah payback period yang paling singkat ya. Jadi semakin cepat balik modal, berarti kita juga akan semakin cepat mendapatkan keuntungan. Nah, berarti antara A dan B, kita pilih yang B, karena dia lebih singkat ya, sama-sama di pergantian tahun kedua, tahun ketiga, tapi yang di B, dia lebih cepat, bedanya 0,2 tahunnya. Seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami untuk payback period. Oke, saya lanjut ke analisis sensitivitas ya.
Oke, di sini analisis sensitivitas, nah akan konsepnya ya, dapat dicek di PPT. Jadi konsepnya di analisis sensitivitas ini, kita mau melihat gitu ya, sebenarnya keputusan ketika misalnya kita memilih alternatif gitu ya. Kalau misalnya kasusnya adalah kita diminta untuk memilih dari 2 alternatif, atau misalnya 3 alternatif gitu ya. Eh, Oke, ketika alternatif tersebut, misalnya ketiga alternatif, kita pilih yang B gitu ya, karena dia ternyata payback period-nya lebih cepat. Nah, atau misal kita mendapatkan NPW plus itu di tahun keberapa gitu ya. Nah, seberapa sensitif gitu ya keputusan tersebut. Nah, kita harus bisa melihat kemarin di internal rate of return yang bagian incremental analysis, kita tahu ya, ternyata ketika misalnya interest rate-nya 9,6% lebih besar, 9,6%, kita akan memilih alternatif C. Tapi ketika misalnya kurang dari 9,6%, kita harus memilih alternatif B gitu ya. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, analisis sensitivitas adalah menunjukkan hal tersebut ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu apakah nanti akan masih sama ketika misalnya di kondisi yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya perubahan faktor-faktor. Jadi kita bisa melihat dari beberapa perubahan faktor. Nah, misalnya dari ongkos investasi, berarti initial cost, misalnya annual benefit, annual cost, gitu ya, perubahan-perubahan tersebut, lalu misalnya perubahan interest rate, atau misalnya adalah perubahan dari N, gitu ya, dari tahunnya. Nah, atau umur investasi. Nah, di sini yang pertama ada kasus gitu ya. Di sini membandingkan dua alternatif konstruksi, di mana pilihan yang A itu kita mengeluarkan cost 2 kali, jadi ada first stage sama second stage gitu ya. Nah, atau misalnya kita full capacity dengan langsung biayanya 140.000. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, kalau dari segi biaya saja ya, kita akan melihat cost-nya 2 kali itu lebih mahal gitu ya, karena 100.000 ditambah 120.000. Atau misalnya yang B 140.000 ya. Nah, di sini dari cost-nya mungkin A lebih besar gitu ya, karena dua kali. Nah, tapi apakah kita bisa melihat gitu ya, secara langsung, apakah memang benar si A yang paling menguntungkan buat kita ya, sebagai perusahaan. Nah, kita melihat nanti gitu ya, di sini dari N, kita coba mulai dari N dari 5 sampai 30 tahun. Nah, jadi ini di N-nya adalah 40 tahun. Kita akan melihat sebenarnya kedua alternatif ini, di mana sih mereka akan ketemu gitu ya. Mana sih cost-nya itu akan sama di tahun keberapa gitu ya. Nah, kalau kemarin kita di NPW, kita juga belajar break-even point ya. Nah, di analisis sensitivitas ini, kita juga akan melihat break-even point dari kedua alternatif atau di beberapa alternatif. Karena konsepnya kita membandingkan alternatif ya. Jadi pertanyaan adalah lanjutannya ke analisis sensitivitas. Tadi kita melihat dari misalnya untuk yang 2 stage ya, karena di sini untuk full capacity kan pasti cost-nya sama ya. Tidak ada cost-nya, ya udah pertama kali saja gitu ya dikeluarkan. Nah, soalnya kebetulan hanya melihat dari cost ya. Jadi nanti kita fokus apakah seberapa sensitif keputusan kita nanti gitu ya. Misalnya untuk di tahun yang ke-16 atau di tahun yang lebih gitu. Jadi kita mau melihat di sini. Nah, di PW cost-nya ada N5 sampai 30. Nah, cost dari tadi ya pembangunan alternatif A berarti dua stage. Nah, kita melihat present value-nya untuk cost tadi ya, karena di first stage sama second stage.
Nah, ternyata kita bisa tahu nih, berapa biaya-biaya ketika misalnya N-nya 5, N-nya 10, N-nya 15, N-nya 20, N-nya 25, N-nya 30 gitu ya. Karena kita mau melihat apa namanya grafiknya. Jadi kita akan lihat secara grafik. Oke. Lalu kita bisa tahu dari full capacity-nya itu berapa ya. Jadi di sini untuk apa namanya present value dari second stage, karena kita akan melihat ya konstruksi dari kedua di tahun kedua tadi kan di tahun misal bukan tahun pertama ya, di first stage itu adalah cuma membutuhkan 100.000. Nah, di second stage ini 120.000. Nah, itu berapa lama gitu ya? Nanti apakah keputusannya mana sih mereka ketemunya gitu ya di second stage sama full capacity ini. Nah, kita bisa melihat di sini untuk PW of stage to stage ya. Jadi di second stage-nya PW-nya di sini terlihat dari grafik tadi gitu ya. Jadi untuk N5 gitu, kita akan mengeluarkan PW cost-nya. Jadi ini konsepnya adalah di PW cost. Untuk di tahun kelima kita mengeluarkan 181.670 ya. Nah, lalu untuk full capacity di tahun kelima kita akan mengeluarkan 140.000 ya. Jadi sama ya. Jadi konstan apa namanya ya, di awal ya tetap sama gitu ya, karena tadi kita langsung bayar cost di yang pertama, baru nanti tidak ada biaya lagi gitu ya. Jadi dia konsepnya sama setiap apa namanya cost itu tadi. Nah, lalu untuk yang second stage dia tercenderung apa namanya fluktuatif ya. Bukan fluktuatif, dia cenderung menurun ternyata. Jadi ketika misalnya N-nya 5 sampai 30 tahun, kita bisa lihat di sini ternyata ada penurunan ya. Jadi ada cenderung grafiknya penurunan untuk two stage contraction-nya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau present world cost-nya untuk full capacity langsung ya, tadi full capacity ternyata dia sama konstan. Nah, di sini kita bisa melihat kalau si two stage contraction ini dia ketemu ya di tengah-tengah, biayanya akan sama dengan full capacity, namanya break even. Kalau di break even point kita akan melihat gitu ya benefit sama cost kita ketemu yang sama di mana. Nah, untuk alternatif ini kita melihat kedua alternatif tersebut sama cost-nya itu di N berapa. Nah, ternyata di sini kita bisa mengkonfirmasi break even point. Kalau grafik kan di sini kelihatannya 15 gitu ya. Tapi apakah benar 15? Nah, kita bisa melihat ya. Jadi kita konsepnya adalah PW untuk alternatif. Jadi di sini karena full capacity B gitu ya. Karena dia udah jelas akan sama untuk cost-nya. PWB sama dengan PWA gitu ya. Konsepnya kita akan melihat break even poinnya. Nah, di PWB ini tadi alternatif B kan dia 140.000 ya. Jadi dia sama terus nih, mau N-nya berapapun. Nah, sedangkan untuk yang PWA, dia yang pertama kali ada 100.000, sama di tahun berapa lagi, nah di future-nya dia akan ada biaya 120.000 gitu ya. Tapi mereka akan ketemunya di mana gitu ya N-nya. Nah, ternyata untuk interest 8%, nah di sini 120 kan biaya future ya. Jadi kita bisa melihat dari sini ternyata 120.000 itu tadi dia akan di N berapa.
Jadi konsepnya kita mencari N-nya ya untuk 120.000 ini. Kita bisa masukkan ke dalam persamaan tadi PWB sama dengan PWA. Nah, si PWB ini 140.000, PWA-nya 100.000 plus 120.000 dikali dengan tadi N-nya kita belum tahu ya, sampai N berapa yang sama nominalnya dengan 140.000. Nah, lalu kita bisa melihat di sini, kita akan mencari tahu N-nya, berarti di sini 140.000 dikurangi 100.000, tinggal 40.000 dibagi dengan 120.000. Dapatnya 0,33. Nah, kita bisa langsung ngecek ya, di tahun keberapa gitu ya, di tabel itu 0,33 ini gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan interpolasi ya. Kan kalau N itu kan cenderung bulat ya. Jadi N1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Misal N15, N16. Nah, di situ kan tidak pas ya nilainya. Nah, kalau tidak bisa ditemukan, kita bisa pakai alternatif, pakai Excel. Nah, kita bisa pakai rumus N per ya. Jadi N per ini di sini interest rate-nya 8%, rate-nya PMT itu adalah tadi perbedaannya tadi berapa ya, 40.000, itu adalah selisih yang agar nilainya sama ya, PWB sama PWA tadi, ini 40.000. Nah, terus di sini 120.000 itu adalah yang biaya di tahun keduanya, yang PWA ya, bukan tahun kedua, stage kedua maksudnya ya, second stage, itu adalah 120.000 itu tadi. Nah, kita bisa masukkan di sini, oh ternyata dapatnya 14,275. Nah, dari TVM kalkulator juga bisa dihitung sama ya, hasilnya 14,27, atau misalnya pakai interpolasi, dapatnya 14,3. Nah, sama ya di sini. Nah, berarti dari sini kita tahu break even point-nya tadi adalah 14,3. Nah, nanti gitu ya, kita akan tahu seberapa sensitif. Nah, tadi keputusan. Kalau misalnya cost, itu adalah, kita konsepnya adalah meminimize cost ya. Ya, cost-nya si A sama si B, yang A tadi adalah 2 stage, yang si B itu adalah apa namanya, satu full capacity langsung gitu ya. Nah, si yang A tadi two stage construction, ternyata dia adalah cenderung menurun nanti cost-nya di tahun setelah tahun ke 14,3 ya. Jadi 14,3 tahun. Nah, sedangkan si B tadi yang full capacity langsung, dia akan sama terus 140.000. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya, keputusan nanti akan berubah. Nah, ketika misalnya analisisnya tadi ya, N-nya, sebelum tahun ke-15, bukan, sebelum tahun ke-14,3, di sini ya, karena tadi di sini kita tahu nilainya adalah 14,3 ya di sini. Nah, di zona kurang dari 14,3, cost-nya itu akan lebih besar two stage construction ya. Jadi dia lebih besar two stage construction-nya di sini. Nah, berarti kita akan milih full capacity ya, karena cost-nya lebih rendah. Tapi ternyata setelah di tahun 4 setelah, berarti di sini adalah lebih besar dari 14,3 tahun, karena tadi di break even-nya adalah 14,3, kita akan melihat kalau di sini two stage construction-nya, pilihan yang A tadi, dia cost-nya cenderung menurun gitu. Jadi keputusannya bisa berbeda gitu ya. Jadi ketika misalnya analisis, kalau kita melakukan analisis, terus kita nggak pakai nih, kita cuma pakai analisisnya misal 5-10 tahun di sini ya. Keputusannya kita bisa menilai two state construction itu tidak layak gitu ya, karena cost-nya besar. Oh, tapi ternyata kita menggunakan zona waktu tadi setelah 14,3 tahun, misalnya dari 10 sampai 20 tahun, kita akan melihat ternyata ada perbedaan ya di sini. Nah, ini adalah titik sensitifnya gitu, titik sensitif keputusan itu tadi. Jadi kita di analisis sensitivitas kita mau melihat gitu ya, di titik mana gitu ya, keputusan itu bisa berubah. Tadi ya, tadi ternyata keputusan itu bisa dipengaruhi oleh perubahan faktor itu tadi ya.
dari misalnya tahun, nilai sisa juga bisa, terus nilai pendapatan, atau cost per tahun, atau initial cost juga bisa berubah. Nah, di sini. Untuk kasus yang tahun ini, setelah di 14,3, itu bisa berubah ya trennya. Jadi two-state di sini lebih tinggi, kurang dari 14,3, yang di sini lebih besar dari 14,3, two-stage-nya cost-nya lebih rendah. Nah, itu tadi ya. Jadi, keputusan kelayakan, kalau cost kita minimize, nah berarti di sini keputusannya bisa berbeda di zona ini. Nah, itulah yang harus di inti dari analisis sensitivitas ya. Jadi, kita bisa tahu nih, kita punya batasan gitu ya. Ternyata ketika misalnya N-nya dia lebih besar dari 14,3 tahun gitu kan. Nah, ini si full capacity ini dia merugikan, ternyata cost-nya lebih besar. Jadi di situ kita bisa tahu adanya perbedaan tadi ya, dia masih layak atau tidak. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada contoh yang kedua. Oke, lalu yang kedua, kita mau melihat dari cost-nya. Ya, jadi di sini kita mau melihat dari initial cost. Analisis sensitivitas untuk perubahan faktornya di initial cost ya. Nah, di 9.12 ini adalah lanjutan dari sampel 8.3 sebenarnya. Jadi ada 3 alternatif, A, B, dan C. Zona waktunya sama, N-nya sama dengan 20, MAR-nya 6%. Jadi di 8.3 itu adalah kita masih IRR ya. Nah, di mana IRR-nya lebih besar dari MAR. Nah, makanya B yang terpilih gitu ya. Nah, B terpilih di sini itu ketika misalnya cost-nya dia 4.000 gitu ya. Tapi di cost berapa gitu ya. Ketika misalnya kita tahu kalau ternyata alternatif lain itu lebih baik daripada B gitu. Nah, kita akan mencari tahu ya, dia sensitifnya di mana gitu. Perubahan keputusan itu tadi ya harus perubahan keputusan tadi harus dipertimbangkan maksudnya. Nah, previous solution tadi B-nya terbaik. Nah, misalnya cost-nya, kan cost itu kan semakin tinggi berarti ya semakin tidak baik gitu ya. Jadi kita kalau bisa mengeluarkan cost yang seminim mungkin, dapat benefit yang semaksimal mungkin gitu ya untuk konsepnya di engineering economic. Karena di situ kita bisa mendapat keuntungan itu tadi gitu ya. Nah, lalu di sini di cost berapa sih, sampai berapa sih B itu masih terbaik gitu ya, istilah gampangnya seperti itu. Lalu kita misalkan di sini B itu X ya, karena kita tadi mau melihat cost sampai cost berapa sih B ini masih layak menjadi best alternatif gitu ya dari ketiga alternatif ini. Nah, kita tahu UAB-nya, jadi tidak ada perubahan ya di sini karena kita mau melihat initial cost saja. Gitu. Nah, kita gunakan, karena analisisnya tadi N-nya 20, I-nya 6%, nah P per A 6%, 20, nah nilainya di sini pakai tabel suku bunga, 11,7 ya, sama. Nah, untuk kita buat P-nya dulu ya, kita buat P-nya untuk uniform annual benefit-nya. Nah, karena konsepnya di sini kita bawa juga ke NPW ya, karena kita mau melihat initial cost-nya, itu kan di zonanya di present ya, di tahun ke-0. Nah, lalu di sini kita dapatkan nilai NPW untuk A itu 27,03, untuk B itu adalah kita tidak tahu ya, karena inilah yang mau kita cari. Cost berapa sih gitu ya. B ini menjadi alternatif yang paling benefit gitu ya, berarti NPW-nya maksimum gitu ya, atau maksimal. Lebih besar dari kedua alternatif yang lain. Nah, untuk yang C, kita tahu di sini ternyata A dengan C, A itu dia NPW-nya lebih kecil ya. Kita eliminasi. Berarti A itu adalah bukan saingan buat kita ya. Oke, lalu kita cari yang C. Nah, yang C kita dapatnya adalah NPW-nya 3029.
Nah, di titik inilah yang harus dikalahkan oleh B gitu ya. Berarti B harus lebih besar dari 3029 MPW-nya. Itu adalah ketika misalnya cost-nya masih bisa ditoleransi gitu ya. B masih menjadi yang terbaik. Nah, berarti NPW-nya si B dia harus lebih besar dari 3029. Nah, kita bukan mencari seberapa besar gitu ya. Nanti NPW-nya sebenarnya, karena kita yang cari tahu adalah minimal NPW-nya nanti gitu ya. Ketika misalnya lebih besar dari C, itu cost-nya berapa gitu ya. Maksudnya kita di sini mencari cost-nya. Nah, otomatis dia harus lebih besar. Nah, kita bisa melihat di sini benefit untuk B itu adalah 7.329. Ya, ini adalah dari perkalian UAB dengan nilai suku bunganya ya. Nah, kita dapatkan 7.329. B ini dia masih yang terbaik ketika misalnya NPWB lebih besar dari NPWC gitu ya. Nah, berarti NPWC-nya itu adalah P benefit, jadi benefitnya si B, itu dikurangi inisial cost-nya B ya. Nah, di sini 3029, karena minimal setara ya, minimal NPW-nya itu adalah setara ya. Tadi makanya si C itu adalah kritikalnya buat si B. Nah, lalu di sini 3029 NPW-nya si C, 3029 itu adalah benefit dikurangi dengan X. Ya, jadi minimal sama nih di sini ya. Benefit dikurangi X. Nah, ternyata itu adalah dapatnya X-nya adalah 4.300. Jadi, di sini B itu dia masih yang paling baik gitu ya. Ketika misalnya kan tadi harus sama ya dengan apa minimal sama dengan C ya. Maksimal adalah dia boleh cost-nya 4.300. Nah, karena di sini kita ketemunya selisihnya tadi 4.300 ya. Jadi si B ini tadi yang X ya, yang kita cari initial cost-nya, si B itu maksimal adalah 4.300, dia masih bisa lebih baik dari B ya. Oke, karena cost-nya ketika B-nya dia lebih rendah, berarti kan benefit-nya masih baik gitu ya, makin tinggi. Maksimum cost-nya yang boleh dikeluarkan untuk B, agar B ini alternatif yang paling baik adalah 4.300. Kita bisa lebih jelas melihat dari grafik ya. Jadi di sini, ini initial cost untuk alternatif B, ini adalah net present worth, jadi kita bisa juga melihat dari segi grafik ya. Jadi ini graphical method juga bisa. Nah, di alternatif B ini lebih baik karena NPW-nya dia cenderung menurun ya. Ketika cost-nya naik, ya otomatis dia NPW-nya semakin menurun gitu ya, karena cost-nya lebih banyak. Nah, si titik break even ini ya, sebentar saya, oke, titik break even ini, ternyata break even untuk NPWC sama NPWB gitu ya, dia ada di 4.300 ya, kita dapatkan dari sini dari 4.300. Ketika misalnya kurang dari 4.300, B ini masih terbaik gitu ya, karena tadi semakin menurun ya, NPW present worth-nya, ketika misalnya cost-nya naik, ya pasti akan menurun ya, karena benefit dikurangi cost ya untuk PW-nya. Nah, alternatif C ini bisa dipertimbangkan dia menjadi alternatif yang terbaik ketika misalnya cost-nya si B itu lebih besar dari 4.300. Berarti di sini C ya, yang paling layak ya. Tadi NPW yang 3.000 tadi ya, 3.029 itu tadi. Inilah gitu ya, analisis sensitivitas. Di sini kita bisa melihat dari perubahan faktor atau parameter, ternyata keputusan yang diambil bisa berbeda. Kita kemarin juga belajar di IRR ya. Oke. Jadi sampai di sini tadi kita review ya, ada benefit per cost ratio. Di situ berarti kita memilih alternatif yang benefit per cost ratio lebih besar dari 1. Ketika membandingkan, kita juga memilih yang
cost-nya lebih tinggi, itu ketika misal benefit per cost ratio-nya juga lebih besar dari 1. Payback period semakin cepat gitu ya, semakin cepat payback period-nya, berarti semakin cepat balik modal, itu juga semakin baik. Berarti alternatif yang kita pilih adalah semakin singkat payback period-nya. Nah, sedangkan untuk sensitivitas analisis ini tadi saya menunjukkan sensitivitas untuk perubahan faktor tahun dan juga useful life-nya ya tadi, atau masa proyeknya, dan juga perubahan net present worth-nya initial cost ya. Jadi perubahan faktor initial cost kita melihat dari NPW-nya. Nah, yang lain juga bisa dicek untuk equivalent annual benefit atau equivalent annual cost, atau juga misalnya ketika misalnya ada nilai sisa. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi, case-nya di aksesibilitas ini bisa banyak perubahan faktor-faktor itu tadi ya, yang bisa diamati. Oke, baik. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Sekian kuliah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.